Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore atau malam, Bu Vita. Di sini saya Putri Aprilianti dengan NIM 2019-60-2013 akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang proposal studi kelayakan bisnis yang saya buat. Di sini saya membuat usaha Zak Waffle. Di sini yang pertama akan membahas dari latar belakangnya. Yang pertama ada latar belakang. Jadi kenapa saya memilih usaha ini untuk saya teliti studi kelayakan bisnisnya. Karena bisnis ini tuh di latar belakangnya oleh karena pengalaman pribadi saya juga sendiri. Jadi saya ini kayak misalkan ingin membeli waffle di daerah tempat tinggal saya ini, di daerah Jakarta Barat ini khususnya, kayak sedikit sulit untuk mendapatkan waffle tersebut. Jadi karena itulah saya ingin membuat tempat makan waffle tersebut dengan yang pastinya dengan harga jual yang cukup terjangkau agar masyarakat sekitar dapat membeli dan merasakan bagaimana rasa waffle tersebut. Yang kedua ini dari gambaran umum potensi usahanya. Jadi gambaran umum potensi usahanya ini karena prospek makanan atau kuliner di daerah Jakarta Barat ini tuh cukup bagus. Maka apabila kita memposisikan diri sebagai pelaku usaha, maka yang akan terlintas pertama kali di benak kita adalah bagaimana menciptakan sebuah unit usaha bisnis yang prospektif dan menguntungkan dalam jangka pendek ataupun jangka panjang. Dengan modal yang pas-pasan ini, produk apa nih yang akan kita produksi sehingga memunculkan permintaan pasar dan dapat memberikan keuntungan bagi kita. Di sini gambaran umumnya nih jenis usaha waffle yang berada di daerah Jakarta Barat ini masih sedikit penjualnya sehingga akan memiliki peluang besar bagi usaha ini dibuka. Dan karena belum banyaknya tempat usaha yang menjual ini, maka masyarakat sekitar akan merasa penasaran dengan usaha waffle tersebut dan akan membelinya. Terus selanjutnya kita masuk di bab 2. Bab 2 ini tentang aspek umum dan organisasi. Yang pertama ada unit usaha. Jadi di sini unit usaha namanya Zak Waffle. Kenapa namanya Zak Waffle? Jadi nama Zak Waffle ini saya ambil dari bahasa Belanda yang artinya lembut. Dan bahasa Belanda ini juga dipakai di negara Belgia. Dan Belgia ini merupakan asal mula makanan waffle ini dibuat. Dan itulah mengapa saya memakai nama Zak Waffle yang artinya waffle yang lembut. Bidang usahanya ini merupakan bidang usaha kuliner. Jenis produknya ini makanan atau dessert, dan tempat usahanya ada di Jalan Pedongkelan Raya, Kapuk, Jakarta Barat. Selanjutnya akan masuk di bagian organisasi. Jadi di bagian organisasi ini saya memasukkan pemilih, ada manajer produksi, manajer keuangan, ada manajer pemasaran,
Dan ada juga juru masak, kasir, dan pramusaji. Untuk pemilik ini ada 1 orang, dan untuk manajer ada 3 orang, ada produksi, keuangan, dan pemasaran. Untuk juru masak kami ada 2 orang juru masak, kasirnya 1 orang, dan pramusaji yang melayani pelanggan ada 2 orang. Dan untuk tingkat balas jasa bagi karyawan-karyawan kami akan yang pastinya akan membayar gaji per bulannya, terus kemudian ada training, terus ada juga bonus prestasi bagi karyawan yang mendapatkan target yang lebih dari penjualan. Ada juga bingkisan THR, tunjangan hari raya, seperti Lebaran, Idul Fitri. Selanjutnya di bab 3 ada aspek pemasaran. Di aspek pemasaran ini kami akan membahas dari segmentasi, targeting, dan positioning, ada permintaan, penawaran, persaingan, dan program pemasaran. Yang pertama, kami akan membahas dari segmentasi, targeting, dan positioning. Jadi segmentasi dari usaha Zak Wafel ini tuh di segmentasi geografisnya ini kan Zak Wafel berada di daerah Jalan Pedongkel Raya, Kapuk, Jakarta Barat, di mana daerah ini terbilang cukup ramai dan padat penduduk, dan lokasinya tempat berada di jalan raya sehingga akses bagi para konsumen untuk membeli atau mampir ke outlet kami pun juga mudah aksesnya. Terus dari segmentasi demografi dari Zak Wafel ini tuh menjurut sebenarnya ke semua kalangan, baik itu anak-anak, remaja, dewasa. Selanjutnya dari targetingnya. Di targeting dari Zak Wafel ini yang sebelumnya sudah dijelaskan, targetingnya dari segala usia. Karena hampir segala usia pasti akan menyukai makanan manis. Dan lagi waffle kami ini tuh akan memiliki berbagai macam topping seperti es krim, ada gelato juga, terus toppingnya juga dikasih misalkan coklat, choco chip, keju, kismis, dan itu bisa dipilih oleh para pelanggan. Terus yang ketiganya ada positioning. Di bagian positioning ini, karena posisi pasar Zak Wafel yang berada di lokasi Jalan Pedongkel Raya, Kapuk, Cengkareng, Jakarta Barat ini dipilih sebagai tempat berdirinya usaha karena kurangnya pesaing sehingga dapat menguasai pangsa pasar dan menjadi satu-satunya tujuan konsumen untuk membeli makanan ringan waffle ini. Dan kami juga akan menciptakan image dan atau cita rasa di benak konsumen sebagai usaha makanan ringan yang murah, lezat, nyaman, dan membuat konsumen tertarik pada usaha ini. Selanjutnya ini yang kedua, di bagian aspek pemasaran ada permintaan. Bagian permintaan ini karena permintaan atau kuliner semakin meningkat seiring dengan bervariasi selera masyarakat serta meningkatkannya gaya hidup masyarakat, prospek permintaan atau kuliner di masa datang diprediksi meningkat secara signifikan, apalagi dalam usaha makanan ringan atau cemilan. Sebab pertumbuhan kuliner untuk restoran meningkat, sedangkan untuk usaha cemilan belum terlalu berarti, sehingga dipastikan selera konsumen dapat berubah makanan ringan. Jadi mungkin sekarang atau sebelum tahun-tahun sebelumnya itu kayak untuk makanan ringan itu kayak
belum banyak peminatnya, karena orang pasti akan memilih untuk lebih memakan makanan berat seperti nasi, mie, dan sebagainya. Untuk kayak makanan ringan waffle, terus misalkan kayak boba, minuman boba, terus kopi, itu kan kayak cuma hanya pendampingnya saja. Terus di penawaran ini tuh usaha kuliner berupa cemilan ini masih tergolong biasa-biasa saja. Apalagi untuk produk waffle yang masih jarang orang tahu. Jadi karena itu kami berinisiatif untuk membuka usaha ini yang pastinya di Jalan Pedongkialan Raya, karena usaha ini yang pastinya tuh karena belum familiar di masyarakat dan pastinya akan memancing keinginan tahuan masyarakat untuk mencoba waffle kami. Dan apabila misalkan masyarakat sekitarnya suka makan waffle kami, pasti mereka akan terus membeli terus, pasti akan datang lagi. Yang keempat ini ada persaingan. Jadi bisnis ini tuh berkembang tentunya. Jadi misalkan kalau bisnis ini sudah maju, pasti kan ada banyak pesaing-pesaing yang akan bermunculan untuk membuat usaha yang sama juga. Karena ini kreativitas dan inovasi ini tentunya dituntut untuk mengatasi persaingan ini, sehingga para konsumen tetap setia pada produk ini. Terus yang kelima di program pemasaran. Di program pemasaran ini ada namanya pengembangan produk. Jadi di pengembangan produk ini karena Zak waffle ini merupakan makanan western food, tujuan kegiatan ini untuk lebih memperkenalkan makanan khas Eropanya agar bisa dijadikan salah satu alternatif makanan ringan untuk bersantai. Selanjutnya ada yang kedua ada pengembangan wilayah masyarakat. Jadi di pemasaran produk ini kan melalui pembukaan outlet toko gitu di Jalan Pedongkialan Raya. Tempat ini tuh dipilih karena dekat dengan masyarakat pastinya. Terus juga ada 2 minimarket yang saling berdampingan itu, dan pastinya banyak pengunjung yang datang, sehingga karena banyak pengunjung datang dan posisi outlet kita tuh dekat dengan minimarket tersebut, pasti banyak konsumen yang melewati outlet kami, dan pastinya mungkin nanti akan tertarik dan membeli produk kami. Selanjutnya ada kegiatan promosi. Jadi di kegiatan promosi kami ini tuh masih dengan cara yang pada umumnya, yaitu dari penyebaran informasi dari mulut ke mulut. Karena informasi dari mulut ke mulut ini merupakan cara yang efektif dan juga memiliki dan juga mengeluarkan pengeluaran yang tidak terlalu banyak. Karena pasti orang akan lebih percaya dengan orang yang sudah kita kenal. Misalkan kayak temennya si A sudah membeli produk waffle kami dan dia merasa bahwa waffle kami wah enak ya rasanya, beda dari yang lain walaupun harganya terjangkau, dan si A ini pasti akan merasa tertarik untuk membeli waffle kami. Dan kami juga melakukan promosi di bagian sosial media, seperti dengan mengupload foto, video di Instagram, Facebook,
dan bahkan TikTok ada, dan TikTok juga. Yang keempat ini dari strategi penetapan harga. Jadi untuk mengingat bahwa Zakpofel ini belum ada di pasaran, maka untuk penetapan harga kami tidak bisa terlalu jauh tinggi di harga pasar di harga makanan ringan pada umumnya, karena makanan ringan pada umumnya ini sekitar 5.000 sampai 15.000. Oleh karena itu prospek bisnis ini nih menetapkan harga untuk sepotong Zakpofel ini bisa 7.000 sampai 25.000, tergantung topping apa yang dipilih oleh pelanggan. Yang kami akan masuk di bagian 4 dari proposal studi kelayakan bisnis ini, yang yaitu adanya studi kelayakan. Yang pertama kan kami akan membahas dari rencana pengembangannya. Di sini ada 4, ada evaluasi lokasi, ada sarana dan prasarana, ada tenaga dan ahli dan tenaga biasa, dan yang keempat ini ada bahan-bahan utamanya. Yang pertama ini ada rencana pengembangan. Jadi yang pertama ini ada evaluasi lokasi. Kenapa kami memilih lokasi tersebut untuk dijadikan tempat usaha bisnis kami? Lokasi yang kami pilih ini merupakan lokasi yang kami pilih ini sebagai tempat beroperasinya usaha di Jalan Pedongkilan Raya Kampung ini tuh di samping tempat jualan boneka sebelum tikungan mengarah ke minimarket. Jadi pastinya kan karena banyak minimarket kan merupakan kayak barang-barang pokok atau keseharian yang sering dibeli oleh konsumen, pastinya kan sering bolak-balik untuk pergi ke minimarket. Karena itulah kami memilih tempat itu sebagai lokasi kami. Kedua ada sarana dan prasarana. Sarana yang kami gunakan untuk menunjang kegiatan usaha kami ini tuh memanfaatkan ruko atau tempat usahanya kayak rumah gitu. Terus ada meja, ada kursi, ada kalkulator untuk menghitung, ada peralatan masak, ada kompor, gas, terus ada cetakan wafelnya untuk produk utama kami, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk prasarananya ini tuh di trotoar tepi jalan raya. Selanjutnya ada tenaga ahli dan tenaga biasa. Tenaga ahli yang kami pekerjakan ini tuh bertenaga produksi, keuangan, dan pemasaran. Sedangkan kalau tenaga biasanya itu kayak kasir, pramusaji. Bahan-bahan utama yang kami gunakan untuk usaha ini tuh kayak yang pasti tepung terigu dong, ya kan? Ada soda kue, ada baking soda, terus gula pasir, telur ayam, vanili bubuk, margarin, susu cair, krim, untuk membuat es krim juga bisa. Terus ada gelatonya, ada aneka buah segar yang bisa dijadikan topping, ada coklat, dan berbagai macam varian selai. Yang keduanya ada sarana dan prasarana. Selanjutnya ada rencana pengoperasian usaha. Di sini ada proses operasi usaha dan kebutuhan bahan operasi. Yang pertama di sini ada proses operasi usaha. Jadi di proses operasi perusahaan ini meliputi rencana penjualan, rencana persediaan produk, penjadwalan pegawai, pengawasan kualitas, pengawasan biaya operasi dan penjualan, dan pengawasan inovasi dan kreativitas.
Yang keduanya ada kebutuhan bahan operasi. Jadi kebutuhan bahan operasi ini dikelola oleh bagian produksi dan dikoordinasi dengan pimpinan atau pemilik mengenai kebutuhan bahan operasi meliputi pendanaan, kuantitas, dan kualitas di waffle yang akan dibuat. Kemudian ada aspek keuangan. Di sini dari aspek keuangan yang pertama di sini ada peralatan. Peralatan yang pertama ini ada gerobak. Jadi outlet yang kami rancang ini tuh kayak jajanan pasar, jadinya pasti ada gerobak. Gerobak ini bernilai 7 juta, ada kompor, ada tabung gas, cetakan, wafelnya, terus ada peralatan lain dengan jumlah 9.200.000. Dengan diasumsikan nilai aktif tetap berupa peralatan memiliki umur ekonomis selama 5 tahun dengan nilai residunya 1 juta. Terus ada perlengkapan per bulannya itu kayak isi ulang gas per bulannya, terus tepung terigu, baking powder, soda kue, gula pasir, telur, vanili, susu cair, krim, margarin, dan jumlah 6.850.000. Promosinya ini kami menggunakan pamflet dengan jumlah 200.000. Dan total kebutuhan dana yang kami perlukan ini ada 16.250.000. Di sini sudah kami buat tentang per bulannya seperti ini. Jadi jumlah waffle yang terjual per bulan, ada harganya, ada jumlah penjualannya, ada harga pokok penjualan, ada biaya operasionalnya, semua dijumlah di total dapatlah laba sebesar ini. Terus selanjutnya ada kita akan mencari arus cash flow, yaitu IAT ditambah depresiasi. Setelah dapat arus cash flow, selanjutnya kita akan dapat menghitung PV-nya berapa. Jadi kalau NPV-nya ini itu lebih dari 0, berarti usulannya itu diterima atau positif. Tapi jika NPV-nya itu kurang dari 0, maka akan ditolak. Dan jika NPV-nya sama dengan 0, maka perusahaan itu harus mempertimbangkan lagi bahwa usahanya itu harus dijalankan atau diberhentikan. Setelah dihitung NPV-nya ini kami dapat nilai 8.785.580. Berarti ini kan NPV-nya lebih dari 0, maka usulan proyek ini diterima. Dengan profitability index-nya itu 25.135.580 dibagi dengan 16.350.000 dan dapat 1,54. Dan profitability index-nya dapat lebih dari 1, maka layak. Dan setelah dicari sudah dapat profitability index NPV, maka kita dapat mencari IRR-nya. Jadi dapat IRR-nya itu 37,36%. Ini lebih dari diskon faktor 16%, maka usulan proyek dapat diterima. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya ini dari hasil analisis beberapa faktor, ternyata Zak waffle-nya itu mampu memberikan hasil yang baik dan dapat dikatakan layak untuk dijalankan. Lebih karena adanya dukungan dari tren akhir-akhir ini, banyak konsumen yang tertarik untuk mengkonsumsi makanan ringan seperti dessert, sehingga ini merupakan peluang yang berarti bagi usaha kami ini untuk dijalankan nantinya, serta untuk meningkat, serta karena tingkat persaingan yang belum terlalu kompetitif, maka
kondisi tersebut memberikan peluang yang baik untuk dibidik dijadikan peluang usaha. Hal tersebut memberikan rasa optimis untuk menjalankan usaha ini. Sarannya, dalam menjalankan usaha penjualan dessert dan makanan yang perlu diperhatikan itu tentang stabilitas produk yang berkualitas dan mencari segmen yang tepat, penentuan lokasi yang menentukan, dan dalam memasarkan dessert. Baik, sekian penjelasan proposal studi kelayakan bisnis dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.